tanda orang yang sudah dekat dengan ajalnya itu tumbuh uban di kepala. Sayyidina Ali menghormati orang tua ini. Ketika sudah sampai di depan masjid, dikira Sayyidina Ali orang tua ini bakal ikut sholat jamaah sama baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi gak taunya orang tua ini malah lurus. Berarti menandakan bahwa orang tua ini bukan orang yang beragama Islam. Orang tua yang beragama Nasrani. Coba kalau kita sebelum disuruh nungguin jalan di belakang aja, lama jalan, mending kita duluin aja. Kan begitu kalau kita. Bedanya kita sama Sayyidina Ali begitu. Tapi hebatnya apa? Ketika Sayyidina Ali sudah sampai di pintu depan, melihat rukuknya Rasulullah SAW di rakaat kedua. Jadi kalau di dalam fikih, ketika makmum masbuk melihat rukuk seorang imam di rakaat pertama atau rakaat kedua, masih melihat rukuk seorang imam, maka ketika kita masih bisa menyempurnakan rukuk kita, itu dianggap satu rakaat sempurna. Sayyidina Ali menemukan rukuk kedua Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidina Ali ikut berjamaah. Selesai sholat, Sayyidina Ali menanyakan, wahai Rasulullah, kenapa kau rukuk kok agak lama, tidak seperti biasanya? Apa? Jawab seperti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jawabannya ketika saya ingin berdiri dari rukuk iktidal, Jibril alaihissalam datang menahan punggungku dengan sayapnya. Bayangin bu, punggungnya malaikat Jibril dari ujung sampai ke ujung bumi sampai ujung ke bumi, ditahan punggungnya Rasulullah. Tidak ada alasan apa-apa Jibril menahan itu. Lantas Sayyidina Ali mengatakan, kenapa Jibril menahan punggungmu ya Rasul? Jibril tidak memberikan alasan kepadaku, wahai Sayyidina Ali. Akhirnya ketika Nabi ingin menjelaskan, Jibril datang kepada baginda Nabi seraya berkata, wahai Muhammad, engkau tahu apakah ketika aku menahan punggungmu, Sayyidina Ali sedang berjalan menuju masjid, ingin sholat subuh bersama, akan tetapi dia sabar, dia tawadhu, dia menunggu seorang yang sudah tua ini hingga sampai di depan masjid. Akan tetapi malah orang tua ini merupakan orang tua yang beragama Nasrani. Tapi dengan sabarnya dia, dengan tawadhunya dia rela menunggu orang tua ini sehingga bisa menemukan rukuk. Maka aku diutus oleh Allah untuk menahan punggungmu agar Sayyidina Ali mendapatkan rakaat kedua di sholat subuh. Itu yang pertama kata Jibril. Yang kedua, hebatnya lagi Allah mengutus malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit dahulu. Itu kalau kita bayangkan Pak, jalannya Sayyidina Ali dengan orang tua itu bisa sejam lebih. Karena kehebatannya, fadilahnya, orang yang memuliakan kedua orang tuanya. Padahal itu bukan termasuk orang tuanya Sayyidina Ali. Karena berkat dia tawadhu, berkat dia memuliakan memuliakan orang tua, Allah mengutus dua malaikat langsung kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama diutus ke malaikat Jibril untuk menahan punggung Rasulullah SAW, dan yang kedua Allah mengutus malaikat Mikail alaihissalam untuk menahan mata. Itu fadilah dari memuliakan kedua orang tua. Lanjut yang nomor 2, kita tidak boleh membentak kedua orang tua. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Isra, jangankan untuk membentak, tidak untuk berkata atau saja dilarang sama orang oleh Allah.
Untuk berkata untuk berkata saja kita dilarang oleh Allah. Apalagi membentak, apalagi sampai membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat uququl walidain, sifat durhaka kepada kedua orang tua. Amin Allahumma amin. Lantas bagaimana Mas kalau misalkan orang tua kami, orang tua saya sudah meninggal dunia? Sama dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafil. Ada 3 perkara ketika orang tua kita sudah meninggal untuk kita masih bisa berbakti. Yang pertama, memperbaiki diri kita. Yang tadinya jelek diperbaiki menjadi yang lebih baik. Yang tadinya baik diperbaiki agar menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, beristighfar. Kita khususkan kepada kedua orang tua kita. Ziarahi kuburnya. Setiap hari Kamis sore ziarahi kuburnya. Yang ketiga, menjalin tali silaturahim kepada sanak saudari keluarga orang tua kita. Jangan mentang-mentang ketika orang tua kita sudah tidak ada malah kita memutuskan tali silaturahim. Banyak ini peristiwa-peristiwa tersebut. Padahal ketika kita menjalin silaturahim kepada sanak keluarga, teman, kerabat orang tua kita yang sudah meninggal, itu merupakan ciri kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Lantas apakah ada hak orang tua yang wajib dilakukan atas anak? Ada. Sama dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafil. Ada 3 perkara hak yang wajib dilaksanakan orang tua kepada anaknya. Tadi hak anak yang wajib dilakukan atas orang tua. Sekarang hak orang tua yang wajib dilakukan anaknya. Apa? Yang pertama, ayyuhsina ismu, memberikan nama yang baik idza wulida, ketika dia dilahirkan ke muka bumi. Dikasih nama yang baik, doa yang baik. Ada cerita di daerah Pemalang, Jawa Tengah, di daerah Ulujan, itu ada satu orang yang mentang-mentang kata dia punya anak, pengen memberikan nama anaknya lewat Al-Quran. Mentang-mentang di dalam Al-Quran